Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi Maharani, SPD MSI. Saya merupakan dosen Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Ekonomi Makro Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Statistik, dan Kewirausahaan. Namun, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Makro Islam, yang merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, di mana mata kuliah tersebut memiliki bobot sebanyak 3 SKS dan diampu di semester 3 dengan kode mata kuliah PBS 3212 dan dosen pengampu yaitu saya sendiri Dewi Maharani SPD MSI. Pada mata kuliah ini membahas konsep dasar makroekonomi Islam. Makro Islam yang meliputi dasar pengetahuan perekonomian Islam dan pengantar teori makroekonomi Islam, di mana dapat memberikan gambaran yang jelas tentang makroekonomi Islam yang diperkaya dengan pembahasan terkait pada perbedaan konsep makroekonomi Islam dan non-Islam serta kaidah-kaidah fikih, dan juga membahas permasalahan ekonomi nasional seperti inflasi dan pengangguran. Pada capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6 yang ditempuh dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, di mana menjelaskan ruang lingkup ekonomi Islam baik secara kecil maupun makro, menjelaskan indikator-indikator makroekonomi, menganalisis peranan pasar pemerintah dalam perekonomian, lalu menganalisis angka pengganda dan analisis gap, menjelaskan uang dan perekonomian, serta menganalisis kebijakan moneter Islami, kebijakan fiskal Islami, pengangguran, inflasi, serta konsumsi. Kemudian, materi pembelajaran yang akan dibahas dalam mata kuliah ini yaitu ruang lingkup ekonomi Islam, indikator-indikator makroekonomi, peranan pasar pemerintah dalam perekonomian, permintaan dan penawaran agregat, pendapatan nasional, menganalisis angka pengganda, uang dan perekonomian, kebijakan moneter Islami, kebijakan fiskal Islami, pengangguran dan inflasi, serta konsumsi. Dalam proses perkuliahan saya menggunakan metode pembelajaran DIA, di mana D sebagai delivery, yaitu saya menyampaikan materi pembelajaran melalui PPT, video pembelajaran, modul, dan berbagai buku referensi, baik secara daring maupun online. Lalu yang kedua, interaktif, yaitu forum diskusi. Forum diskusi di sini bisa melalui grup WA. Lalu yang ketiga ada asesmen, yaitu tugas dan kuis. Ada 4 poin penilaian. Yang pertama, tugas kelompok. Lalu yang kedua adalah tugas individu, di mana tugas kelompok sendiri adalah menyusun makalah dan mempresentasikan. Sedangkan tugas individunya adalah review jurnal penelitian, kuis, dan termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa, yang pertama adalah kehadiran, keaktifan, di mana kehadiran dan keaktifan itu diberi bobot sebesar 5%. Dan yang kedua adalah tugas kelompok berupa makalah dan presentasi itu sebanyak 10%. Lalu tugas individu baik kuis yang dilakukan secara acak pada minggu-minggu tertentu itu sebesar 15%, dan ujian tengah semester sebanyak 30%, serta ujian akhir semester sebesar
40%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran di mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang saya ampu pada semester ini. Berikut adalah cuplikan aktivitas belajar mengajar yang saya lakukan pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baiklah, untuk pertemuan ini saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini adik-adik kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita yang insya Allah kita sama-sama semuanya yang berada di ruangan ini adalah muslim. Maka silakan Ojak selaku relatornya untuk memimpin doa di kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, demi kelancaran pembelajaran kita pelajari, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ojak. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada pagi hari ini terkait pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam, baiknya sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, saya absensi dulu untuk kehadiran. Oke, Afiatur Rahimah hadir Bu. Oke, Alpina Damayanti. Lanjut berikutnya Rian. Rian. Oke, terima kasih yang telah berhadir pada pagi hari ini. Kita lanjut pada mata kuliah kita terkait mata kuliah kita yaitu Ekonomi Makro Islam. Ini adalah pertemuan kedua kita pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam sayang. Sebelumnya di pekan lalu kita telah belajar terkait pada dengan materi yaitu konsep ekonomi Islam. Ya, sebelumnya kita masuk pada konsep ekonomi Islam. Nah, untuk merefleksi pelajaran yang lalu-lalu, mengingatkan adik-adik, masih ingatkah kira-kira apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem perekonomian yang menjadikan syariat-syariat Islam sebagai landasan-dasar dari setiap hukum dan aktivitas yang berlaku di dalamnya. Ekonomi Islam harus mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terkait pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ilmu ini mempelajari tentang perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, lengkap sekali dia. Masih ingat. Kasih aplaus dulu buat Umi. Ya Allah, terima kasih yang telah menyerap ya terkait pada materi kita minggu lalu. Masya Allah, luar biasa. Lalu yang kedua, apa sih konsep ekonomi Islam itu? Kita ketahuin ini sayang, bahwasannya kalau ketika belajar terkait pada ekonomi Islam maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketentuannya kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu konsep kita, dasar kita untuk menjalankan seperti apa yang sudah dicontohkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa sih konsep dari ekonomi Islam sendiri sayang? Baik, untuk konsep ekonomi Islam secara ideal menjadi 3 bagian dari jenis sistem ekonomi yang diklaim dapat menghapus kesenjangan sosial antara masyarakat atas dan ke bawah. Untuk mencapai tujuan ini, ekonomi Islam mencegah pelakunya untuk menyimpan kekayaan atau biasa kita sebut ihtinas, karena seharusnya kekayaan seseorang itu harus didistribusikan secara merata. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada Quran Surah At-Taubah ayat ke-35. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Afiatur. Terima kasih kepada Afiatur yang telah memaparkan
akan terkait pada konsep ekonomi Islam. Nah, kembali lagi kepada materi berikutnya pada pagi hari ini, setelah kita kemarin belajar terkait pada konsep dari ekonomi Islam sendiri, maka pada pagi hari ini kita masuk kepada ruang lingkup dari ekonomi mikro dan makro. Nah, sebelum ada ekonomi makro, maka mikro dulu, ya kan? Skupnya lebih kecil bila dibandingkan dengan ekonomi makro. Ekonomi makro skalanya lebih luas. Bagaimana kita meningkatkan taraf hidup dengan cara apapun itu, tetapi tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh namanya kita menghalalkan segala cara. Biar aja pinanya biar dapat rezeki yang berlimpah, lalu yang haram pun ditabrak rambu-rambunya. Nah, itu kan boleh, ya. Jadi tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi kita, konsep ekonomi Islam itu sudah dijalankan pada masa Rasulullah. Jauh kita sebelum ada, jauh sebelum kita itu ada, sudah dijalankan oleh Rasulullah. Kejujurannya, bagaimana menjadi pedagang yang bisa adil, yang bisa dipercaya. Nah, itu ekonomi Islam. Baik, ekonomi makro sendiri adalah cabang yang mempelajari terkait pada jumlah total kegiatan ekonomi, di mana dia berhubungan kepada pertumbuhan ekonomi. Yuk, negara ini dikatakan maju dilihat dari apanya? Oke, pertumbuhan ekonominya. Dilihat dari apanya lagi? Nah, pintar. Lalu bagaimana setelah kalau ada inflasi? Apa yang dilakukan pemerintah? Mengambil kebijakan. Maka pemerintah akan melakukan itu. Mengambil kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita. Maka ekonomi makro itu skupnya lebih luas, skalanya lebih luas dibandingkan ekonomi mikro. Untuk apa ekonomi mikro ini dititik beratkan pada apa, Bu? Nah, ini dia. Bagaimana sih kita bisa menggunakan sumber daya yang ada? Dititik beratkan kepada ini mikronya. Lalu bagaimana mengukur tingkat kepuasan kita secara maksimum? Manusia itu kepuasannya ada titik batas tidak? Ada titik batas tidak? Di saat seseorang sudah mencapai, kategori kita puas ketika kita sudah beli tas branded misalnya. Kalau tas branded itu sudah kita beli, maka sudah cukup. Selesai sudah. Ternyata gini aja pakai tas branded, sama-sama membeli tas murah, sama-sama dipegang, sama-sama untuk meletakkan HP, sama-sama meletakkan dompet. Bedanya yang satu sebagai tolak ukur investasi. Begitu pun kita harus lebih kembali kepada keuangan masing-masing. Seperti itu. Apa yang diukur dalam ekonomi makro? Kalau tadi ekonomi mikro lebih kepada konsumen, lebih kepada barang dan jasa, lalu makronya apa? Nah, bagaimana dia berbicara pada permintaan dan penawaran? Lebih kepada belajar, apa sih konsep permintaan dan penawaran dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi itu sendiri? Lalu apa sih masalah yang dihadapi negara ini dalam konteks ekonomi selain inflasi? Apalagi kenapa ada kemiskinan, pengangguran? Ketika kemiskinan itu tidak diatasi secara baik oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan bertumbuh secara baik. Terus kita, ya. Jadi skup seperti itu adalah di kalangan makroekonomi. Lalu bagaimana? Ini pemerintah itu campur tangan mengatasi
ekonomi. Loh, kalau ada inflasi yang mengatasi siapa? BI dong kebijakannya. Nah, ini inflasi apa yang mau dilakukan oleh BI? Lalu kalau misalnya ada kejadian ini metodenya ini menyelesaikannya seperti itu. Terus seperti itu sayang. Banyak faktor-faktor, banyak instrumen-instrumen yang dijadikan untuk mengukur, untuk menentukan bagaimana kegiatan ekonomi itu bisa berjalan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Loh, mengapa pertumbuhan ekonomi selalu tidak konsisten? Apa masalahnya? Banyak. Kalau sudah berbicara skup yang luas, maka unsurnya juga banyak di dalam. Loh, skup kecil saja sayang, kalau kita berbicara ekonomi keluarga saja. Kenapa ini ekonomi keluarga ini miskin? Loh, salah satunya anaknya banyak, Bu. Berarti program KB tidak dijalankan. Apa dasarnya tidak menjalankan program KB? Mungkin ada kesepakatan antara suami istri, ya kan? Oh, kami nggak mau, kami mau punya anak biar banyak rezeki. Nah, itu pola pikir seseorang, ada yang seperti itu. Nah, tapi itu berpengaruh. Kalaulah semua kita punya pola pikir seperti itu, wow, sanggupkah Indonesia ini pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang terjadi? Lalu, mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil? Unsurnya tadi. Lalu mengapa lagi pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berulang? Iya. Sudahkah kita jadi calon tenaga kerja yang bisa dihandalkan? Tergantung pada pendidikan yang kita tempuh, keahlian yang kita dapatkan melalui berbagai pelatihan. Jadi banyak sayang. Nah, bagaimana cara mengatasi pertumbuhan ekonomi ini ketika ada persoalan? Maka yang dilakukan adalah oleh pemerintah, bagaimana pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk, dikendalikan dia melalui program apa tadi? Itu dikendalikan sayang. Nah, kalau tadi 10 orang saja lahir 1 jam 240 orang manusia dalam 1 hari lahir, kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, banyaknya. Kalau sudah dikendalikan pertumbuhan penduduknya, maka lakukanlah peningkatan teknologi yang tepat guna. Setelah itu, maka kita tingkatkan produksi barang dan jasa. Dia dapat menyerap tenaga kerja. Nah, salah satu gejolak ekonomi itu pada masa. Kenapa? Nah, itu tugas kita. Jangan anak ekonomi nggak tahu. Sedangkan kasus nggak tahu. No, banyak sekarang informasi yang dapat kamu serap sayang terkait hal-hal itu. Tapi membacanya harus bijaksana. Oke? Berikutnya, masalah yang berikutnya, pengangguran. Oh, Indonesia luar biasa menganggurnya, iya. Gak usah jauh-jauh ke wilayah orang, itu di sekitar kita saja banyak sayang. Banyak. Lalu ada inflasi. Setelah ada inflasi, lalu ada namanya masalah neraca perdagangan dan pembayaran. Ketika berbicara inflasi, nah saya tertarik dengan persoalan inflasi. Inflasi ini kerap terjadi, kerap. Nah, di mana dia menaikkan suku bunga, lalu bisa mengurangi pasokan uang yang beredar, misalnya, ya kan? Atau menjual surat berharga pemerintah untuk menarik uang dari pasar. Jadi banyak langkah yang ditempuh pemerintah ketika terjadi inflasi. Berapa langkah? Nah, kebijakannya adalah kebijakan moneter yang diterapkan. Setelah itu, langkah-langkah ini yang dilakukan oleh pemerintah itu tujuannya adalah mengurangi pengeluaran
pengeluaran konsumen dan investasi, sehingga dapat mengendalikan inflasi secara baik. Persoalan ekonomi itu gak jauh dari kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan lain-lain. Itu saja persoalan kita. Lalu ini ada cerita neraca perdagangan, persoalan masalah utama dan perekonomian makro. Nah, ketika terjadi kesenjangan neraca pembayaran karena adanya kesenjangan antara impor dan ekspor, maka ini harus diselesaikan. Bagaimana pemerintah bisa menjaga nilai ekspor dan impor agar tetap seimbang? Impor tidak boleh terlalu tinggi terhadap ekspor agar bisa terkendali. Jika sudah dikendalikan oleh pemerintah, maka neraca kasus pada neraca perdagangan atau neraca pembayaran dapat diselesaikan. Dalam belajar ekonomi makro yang tadi saya sudah sampaikan kepada adik-adik, maka ada tujuan dari ekonomi makro. Yang pertama, bagaimana kamu bisa menstabilkan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua, kita bagaimana bisa nih mengkontrol tenaga kerja nih, menaikkan tenaga kerja tanpa adanya persoalan inflasi. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi persoalan inflasi di negara kita? Bagaimana bisa mewujudkan neraca pembayaran yang kokoh sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan berikutnya yang terkait pada valuta asing. Nah, ini kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang ditempuh pemerintah. Jadi ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter yang selalu ditempuh pemerintah. Di mana adik-adikku sekalian, di dalam kebijakan moneter itu mengacu pada tindakan yang diambil oleh BI. BI itu tidak boleh diintervensi, pintar nurul, nggak boleh. BI itu independen. Lalu yang kedua, kebijakan apa yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Di mana kebijakan fiskal ini lebih kepada pengeluaran, pendapatan publik. Nah, lalu tujuannya adalah untuk mengendalikan berbagai aktivitas ekonomi melalui perubahan dalam anggaran belanja. Itu kebijakan fiskal, sayang. Ini ada pendapatan, ini berarti terkait pada apa? Sampai kepada kesimpulan pada materi pagi hari ini, sayang. Ekonomi itu adalah upaya yang dilakukan oleh individu, oleh kelompok, di mana upaya tersebut adalah memanfaatkan sumber-sumber daya yang terbatas dalam menghasilkan barang dan jasa. Baik, adik-adik sekalian, sampai di sini sebelum ibu tutup. Nah, coba dulu, adakah yang bisa menjelaskan apa sih itu inflasi? Oke, silakan sayang. Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga secara umum cenderung naik dalam perekonomiannya. Inflasi terjadi ketika ada kelebihan pemisahan barang dan jasa dalam perekonomian secara keseluruhannya. Inflasi sangat berpengaruh karena akan menentukan harga pasar dari semua yang Anda butuhkan sehari-hari. Inflasi juga sangat berpengaruh bagi para pengusaha karena berkaitan dengan operasional perusahaan. Oke, terima kasih Rian. Dampaknya? Kalau dampak inflasi apa? Kalau ada inflasi maka ada dampak. Ya, adapun dampak inflasi terhadap ekonomi sendiri ada banyak sekali. Iya, salah satunya ada, nggak usah banyak-banyak. Ya, salah satunya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditambah? Oke. Untuk
berbicara tentang inflasi di Indonesia sendiri pada tahun 2023 ini, tepatnya bulan 8 sekarang, bulan lalu, inflasi di Indonesia cukup tergolong rendah. Masya Allah. Sekitar 3,0%. Jadi masih bisa terkendalikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Ojan. Nah, lanjut. Ada yang ingin ditanyakan pada materi pagi hari ini? Ya, silakan Nurul. Terkait masalah utama dalam ekonomi makro, tadi bilang mengenai pengangguran. Nah, setiap tahun ya perguruan tinggi baru mencetak lulusan sarjana dan cukup meningkat tahunnya. Namun seperti yang dijelaskan tadi, lapangan pekerjaan belum siap menampung tenaga kerja yang ada, sehingga kebanyakan dari lulusan tersebut kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga menurut Ibu bagaimana cara mengatasi pengangguran yang ada tersebut? Iya, oke, baik Kakak. Ketika kamu duduk di bangku perkuliahan saat ini, jangan hanya mengandalkan ilmu yang kamu dapatkan di bangku perkuliahan. Silahkan, maka saya sering menstimulus adik-adik kan, silahkan ikut berbagai pelatihan untuk mengasah keterampilan kamu. Sehingga kamu ketika lulus dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin khususnya prodi perbankan syariah, kamu punya keterampilan khusus untuk mengembangkan usaha sendiri, sehingga menyerap tenaga kerja yang lebih baik untuk orang lain. Jadi kita jangan berharap ini ijazah kita laku nih, laku sayang. Tapi kalau tidak dilandasi dengan berbagai keterampilan, maka alangkah sayangnya. Galilah dirimu sebaik mungkin. Ikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga, termasuk salah satunya UMKM yang ada di daerah kita. Seperti itu ya. Jadi ikuti segala macam keterampilan-keterampilan itu, tidak ada yang nggak bermanfaat, karena itu bekal untuk kamu. Jangan kita, kalau bisa nih kamu lulus dari UMB nih, saya bisa buka lapangan pekerjaan. Kayak ini dan, ya kan Mi? Sudah bisa menyerap tenaga kerja misalnya. Sehingga kamu membantu program pemerintah untuk mengurangi namanya pengangguran. Terima kasih, baik adik-adik, sampai di sini dulu perkuliahan kita pada pagi hari ini terkait pada ekonomi makro Islam, yaitu ruang lingkup ekonomi makro sendiri. Baik, ini tugas untuk minggu depan. Silakan nanti adik-adik cari jurnal-jurnal terkait pada inflasi. Satu orang itu 2 jurnal dicari, dibaca, lalu buat resumenya. Mungkin itu saja pada pagi hari ini perkuliahan kita terkait pada materi hari ini. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.